Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kanigoro, bagaimana kabarnya? Baik. Begitu saja kan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hebat. Kalian adalah putra-putri kesayangan kami. Kalian adalah anak-anak didik kami yang paling kami sayangi dan kami banggakan. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, sebelum pelajaran kita mulai, pagi ini kita belajar materi akidah akhlak kelas 4 ya. Nah, sebelum materi akidah akhlak kita mulai, alangkah bagusnya sebelum pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Oke? Siapa wali? Siapa ketua kelas 4? Nah, silakan Mbak Sarah dipimpin berdoa bersama. Persiapan saya siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyahu wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Insya Allah nanti ketika anak-anakku mendapatkan pelajaran, semoga mendapatkan kemudahan. Jadi ketika ibu guru menjelaskan, kalian bisa dengan mudah memahaminya. Oke? Sebelum materi kita mulai, seperti biasanya saya absen dulu karena Bu Guru ingin tahu siapa saja anak-anakku kelas 4 yang hari ini tidak masuk dan kenapa dia tidak masuk dan siapa saja hari ini yang masuk ke kelas. Ya. Saya panggil satu persatu. Ahmad Fikra Ramadhani, Alvina Zahratul Madani, Anggun Dian Pratiwi, Anissa Auratul Kamila, Aprilia Vina Firdaus, Bayu Gilang Saputra, Citra Nursin Aprilia, Mbak Citra, oh mutasi ya ini ya, Dewi Firdausi Anuzula, Imam Komsil Fatomi, Irfan Aditya, Khairun Nisa Salsabila, Neliana Sinta, Milha Nikmatun Nihaya, Milha tidak masuk kenapa? Di rumahnya ada pekerjaan apa ya? Panggilan ini tidak izin tadi. Muhammad Sultanul Muzamil, ya. Muhammad Fadil Bahrul Ulum, Muhammad Raihan, Muhammad Reza Ibrahim, Naila Salsabila,
Giri Setiawan tidak masuk. Mana kok tidak masuk? Tidak tahu, tidak ada izinnya. Putri Nasimatul Zahra Kois Izul Islam Qurratul Aini Al-Dua Raihan Maulana Ubaidillah Siti Eka Amelia Samara Zahira Ufailo Gilda Bishra Halwa Sailendra Neva Alkinan Zahratul Jannah Sela Naila Salsabila. Hadir semua ya. Tadi ada beberapa anak saja yang tidak masuk. Oke. Intan. Oh iya, Mbak Intan pindahan ya. Mutasi dari sekolah yang lain. Jadi ketinggalan di absen sama. Oke. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah siap menuntut ilmu? Sudah. Materi kita akidah akhlak seminggu yang lalu adalah kita mengupas tentang rukun iman dan rukun Islam. Ada yang masih ingat? Ada berapa rukun Islam? 5. Berapa rukun iman? 6. Masih ingat apa sudah lupa ya? Coba kalau masih ingat, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, kita ulangi lagi materi yang kemarin. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat 2. Salat 3. Zakat 4. Puasa 5. Naik haji bila mampu. Rukun iman? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah 2. Iman kepada malaikat Allah 3. Iman kepada kitab Allah 4. Iman kepada Rasul Allah 5. Iman kepada hari kiamat 6. Iman kepada qada dan qadar. Oke, baik. Terima kasih Bu Guru sampaikan dan alhamdulillah untuk kelas 4 masih hafal dan masih ingat rukun Islam dan rukun iman ya. Iya, jangan sampai lupa karena materi rukun Islam, materi rukun iman itu mulai kalian TK kecil bahkan di PAUD sudah diajarkan. Kalau kalian mulai PAUD sudah diajarkan rukun iman, rukun Islam, sekarang kelas 4 lupa berarti harus lebih giat lagi belajarnya. Oke? Setelah ini kita masuk ke materi kita yaitu menghindari sifat munafik. Bu Guru ada gambar, Bu Guru ada cerita yang nanti akan Bu Guru ceritakan, Bu Guru bacakan di depan. Anak-anak menjelaskan dan nanti menjawab apa yang Bu Guru tanyakan kepada anak-anak. Oke? Nah, saya perhatikan 5 anak yang sebelah sini kayaknya belum melihat materi ya, karena meja kursi kita hari ini kita tata dengan sedemikian rupa. Kira-kira anak-anak suka apa tidak dengan penataan kursi yang berubah-ubah? Karena kalian bisa bisa punya nuansa baru. Nah, karena yang sebelah sini tidak kelihatan, belum kelihatan, jadi untuk kursinya coba digeser dulu sayang. Kursinya digeser sebelah sana, jadi nanti biar tahu ada video pembelajaran yang akan diberikan. Nah, yang sebelah belakang juga boleh digeser, jadi nanti biar kelihatan semuanya. Sudah, agak geser di sini boleh, agak geser di sini juga boleh. Nah, sudah. Sebelum materi kita mulai, hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Semangat. Semangat. Semangat, tapi jawabnya kok
menghindari sifat munafik. Nah, sebelumnya dilihat dulu. Guru punya video pembelajaran. Nah, gambar apa yang kalian lihat di sini? Secara sekilas apa yang kalian temukan di sini? Apa yang kalian lihat di sini? Anak kecil sedang ngapain? Menangis, membawa kertas. Kertas apa kira-kira? Ujian. Nah, saya bacakan. Hari ini adalah hari pembagian hasil ulangan sekolah. Nah, semua anak menanti dengan dak-dikduk, terutama Tito. Dan Dilalah, bukan dialah ya. Hasil ulangan Tito tidak semuanya memuaskan. Ia memperoleh satu nilai 50. Aduh, bagaimana menjelaskan ini kepada orang tuanya? Nah, si Tito ini selesai melaksanakan ulangan di sekolahnya. Dan ternyata hasilnya itu kok dapat sedikit. Hasilnya kok cuma 50. Seharusnya dapat 100, kok dapat 50. Dia bingung. Bagaimana cara cerita kepada orang tuanya? Nah, lanjutnya. Nah, bagaimana menjelaskan kepada bundanya? Bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya? Bingung dia. Akhirnya sesampainya di rumah, Tito segera berganti pakaian. Kemudian ia makan dengan bundanya. Saat ditanya tentang hasil ulangannya, Tito menerangkan bahwa semua nilainya bagus-bagus. Ia terpaksa berbohong kepada bundanya karena ia tidak ingin membuat bundanya kecewa. Yang selanjutnya, waduh, ternyata bunda ingin melihat hasil ulangan Tito. Bunda, bagaimana ini? Katanya Tito, pasti akan ketahuan kalau ia telah berbohong. Segera saja Tito menyerahkan kedua hasil ulangannya yang bernilai bagus. Dan ia berpura-pura kehilangan kertas ulangan yang satu lagi. Dan untungnya bundanya percaya. Nah, yang selanjutnya, malam harinya semua keluarga berkumpul kembali menonton televisi. Dengan bangga Tito memberitahukan hasil ulangannya kepada ayah. Ayah tersenyum bahagia dan memuji Tito sebagai anak yang rajin dan pandai. Melihat senyuman ayah dan bundanya, Tito menjadi lupa bahwa ia telah berbohong. Yang selanjutnya, sebelum tidur Tito teringat akan hasil ulangannya. Bisa gawat kalau kertas itu sampai ketahuan oleh ayah dan bundanya. Tito segera mencari ide di mana bisa menyembunyikan hasil ulangannya itu. Aha, di bawah kumpulan baju, kata Tito di dalam hati biar bundanya tidak menemukannya. Dan selanjutnya, nah, setelah berganti apa itu namanya? Hari telah berganti, kebohongan tentang hasil ulangan Tito telah terlupakan oleh Tito. Namun tanpa sepengetahuan Tito, hari ini bunda bermaksud merapikan tempat tidur Tito. Dan saat itu bunda menemukan kertas ulangan Tito yang berserakan. Hari ini setelah makan, sang bunda memanggil Tito untuk duduk bersama. Sementara itu bunda pergi ke kamar dan kembali lagi dengan membawa hasil ulangan Tito. Wala itu adalah kertas yang disembunyikan oleh Tito. Ia terpaksa berbohong karena telah tidak ingin melihat bunda dan ayahnya kecewa mendapatkan nilai jelek. Bunda kemudian menasihati Tito dan bilang, jangan sampai berbohong kepada orang tua, harus jujur. Bagaimanapun hasilnya itu adalah hasil pekerjaan dari Tito. Kemudian ibu
giat lagi agar nanti ketika ulangan lagi dia mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang kemarin. Nah, dari cuplikan cerita barusan, mulai dari awal Tito ujian, ulangan, mendapatkan hasil yang jelek. Ketika sampai di rumah, Tito berbicara kepada orang tuanya, bilang kepada ayah dan bundanya kalau hasil ulangannya itu bagus, hasil ulangannya itu memuaskan, karena si Tito tadi tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya. Kira-kira sifat seperti itu bagus apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak bagus? Karena Tito tadi berbohong itu boleh atau tidak? Tidak. Boleh, karena akan membuat orang lain jadi tidak suka dan akan kecewa. Nah, yang selanjutnya ini tadi sudah video pembelajarannya sudah. Sekarang kita kembali ke materinya. Ke materi yang selanjutnya. Tentang menghindari sifat munafik. Perhatikan ya. Perilaku nifak. Nifak itu sama dengan munafik. Makna nifak. Nah, perhatikan. Di sini sudah ada, anak-anak tinggal melihat, tinggal dibaca. Pengertian nifak. Apa itu nifak? Kelihatan dari situ anak-anakku? Nah, coba dibaca bersama. Apa itu pengertian nifak? Nifak adalah ketidaksamaan Antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Jika nifak tersebut dalam hal keyakinan, berarti mulutnya mengatakan beriman, sedangkan hatinya kafir. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Paham ya? Jadi orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut orang munafik. Siapa yang ingin jadi orang munafik di kelas 4? Tidak ada. Yang selanjutnya, setelah kita bahas pengertian nifak, yang kedua. Nah, sekarang pengertian munafik. Munafik berasal dari bahasa Arab munafikun, yang menunjukkan seseorang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak mengakui ajaran tersebut. Nah, seperti contoh, dia mengaku orang Islam, dia mengaku orang yang beragama Islam. Berarti kalau beragama Islam seharusnya dia melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, dan melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah seharusnya. Tapi kalau orang munafik, di mulutnya dia bilang saya sudah sholat, di mulutnya, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu namanya orang munafik. Nah, yang selanjutnya sekarang ciri-ciri orang munafik. Loh, ciri-ciri itu orang munafik itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bersama, sudah kita hafalkan bersama bagaimana hadisnya. Hadis untuk ciri-ciri orang munafik ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, rawahul Bukhari ya. Anak-anak masih hafal apa sudah lupa? Tentang hadis ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik masih ingat apa masih lupa? Masih ingat apa sudah lupa? Coba kita baca
munafik adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiq salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Bagaimana? Masih ingat? Masih ingat? Masih. Coba dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Hebat. Kita lihat cuplikan hadisnya di sini. Ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang selanjutnya akibat sifat munafik. Sebelum kita bahas akibat sifat munafik, anak-anakku tadi ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, berarti apa itu artinya? Jika berbicara dia berbohong, seperti cuplikan video yang awal tadi. Berbicara bohong, katanya dapat nilai bagus, ternyata nilainya jelek. Terus ketika berjanji tidak ditepati atau mengingkari. Misal Mbak Naila janjian sama Mbak Zaza, nanti kita latihan pramuka ya. Jangan lupa hari Jumat jam 1 Za. Katanya Zaza, oke Naila, saya pasti hadir. Ternyata ketika hari Jumat jam 1 Zaza nggak datang, tidak mengabari juga. Berarti dia telah mengingkari janji. Boleh apa tidak? Terus yang ketiga, apa tadi? Jika dipercaya dia berkhianat. Jadi itu adalah 3 ciri-ciri orang munafik. Ayatul Munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Sudah hafal semua nggih? Ya. Yang selanjutnya akibat sifat munafik, akibat perilaku nifak bagi diri sendiri. Yang pertama, mendapatkan pandangan yang tidak baik di mata Allah. Yang kedua, tidak dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga, dijauhi oleh orang lain. Yang keempat, mempersulit dalam mencari rezeki. Dan yang kelima, mendapatkan siksa yang paling pedih kelak di akhirat. Yang kedua, akibat nifak bagi orang lain. Yang pertama, merusak hubungan yang telah terjalin baik. Ya. Yang kedua, memunculkan fitnah atau perbuatan buruk lainnya. Yang ketiga, mencemari nama baik keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Jadi sifat munafik ini tidak boleh, karena akibatnya itu akan ada pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Kalau kalian melakukan sifat munafik yang 3 tadi, secara otomatis teman kalian, orang tua, saudara, atau siapapun pasti tidak akan suka. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya harus sebisa mungkin menghindari sifat munafik. Jadi kalau bicara
janji dengan temannya diusahakan juga harus ditepati. Kalau dikasih amanat, amanat itu kepercayaan. Nah, besok bawa buku akidah akhlak. Ternyata besok setelah ditanya, lupa Bu, saya nggak bawa buku Bu. Nah, itu berarti tidak menjalankan amanat dengan baik. Jadi diusahakan ya, anak-anak tuh khususnya kelas 4 harus menghindari sifat munafik. Nah, yang selanjutnya menghindari nifak dengan bersikap amanah dan tanggung jawab. Amanah ialah menunaikan kewajiban dan tanggung jawab serta menjaganya untuk mereka yang menitipkannya. Jadi dititipi sesuatu yang harus dikasihkan, jangan diambil sendiri. Yang selanjutnya, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga ucapan sebisa mungkin ucapan sesuai dengan perbuatan. Yang ketiga, membiasakan diri dalam keadaan berwudu, menjaga amanah yang diberikan kepadanya atau tidak menerima amanah, dan sampai mendapati menyadari bahwa perbuatan nifak atau munafik itu akan merugikan diri sendiri. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang menghindari sifat munafik. Apa itu arti munafik? Nifak itu apa? Orang yang melakukan nifak berarti disebut dengan munafik. Betul. Ciri-ciri tanda orang-orang munafik ada berapa? Tiga. Harus diingati. Barangkali dari pelajaran hari ini tentang menghindari sifat munafik dari awal sampai akhir, ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya bertanya kepada kalian, ayo siapa yang mau bertanya? Jangan takut bertanya. Yuk, siapa? Dari sebelah kanan ada yang mau bertanya tentang sifat munafik, tanda-tanda orang munafik. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Sudah mengerti semuanya? Hebat. Kalau gitu gantian, anak-anak tidak ada yang bertanya, ganti bu guru yang bertanya kepada anak-anak. Siap? Siap. Siapa ya? Langsung bu guru tunjuk ya? Atau angkat tangan? Yang bisa angkat tangan gitu ya? Oke. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Tiga. Apa saja? Sebutkan. Mas Dani. Apa saja ciri-ciri orang munafik, tanda orang munafik? Jika yang lain barangkali ada yang mau jawab, Mbak Naila? Apabila berkata dia dusta atau bohong, itu yang pertama. Kan ada tiga. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Bila berjanji mengingkari, betul. Yang ketiga, Anggun, jika diberi amanat dia berkhianat. Sudah ya? Sudah paham ya? Jadi ciri-ciri orang munafik ada tiga. Jika berkata dia berbohong, jika berjanji dia mengingkari, jika diberi amanat dia berkhianat. Hebat. Sudah capek? Mau istirahat? Mau. Jangan lupa anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, materi kita hari ini tentang menghindari sifat munafik yang barusan sudah dijelaskan. Coba nanti di rumah diulangi lagi, dibaca lagi. Yang belum paham silakan tanyakan langsung ke Bu Guru. Jangan malu untuk bertanya, karena orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Ya, nek isin takon pasti akan tersesat.
Jadi jangan malu-malu untuk beranak. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Diulangi, dibaca kembali di rumah bukunya, soal-soalnya dikerjakan. Yang belum paham silakan ditanya. Ya, Guru akhiri materi kita untuk hari ini. Silakan semua buku dirapikan, ditutup semua. Ditutup dulu. Kalau sudah duduk atas, langsung saja sayang. Duduk yang manis, yang bagus. Dan sebelum nanti kita pulang, karena ini kita materinya di jam terakhir ya. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Mbak Zahra disiapkan berdoa. Persiapan saya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Ingat, hati-hati di jalan. Yang biasanya dijemput, nunggu jemputan. Yang belum dijemput, jangan keluar pagar dulu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Kak Nih? Kok udah nungguin? Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Demi